Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Wira Elvika Saragi, NIM 119175, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata, yaitu mengenai hukum perikatan. Apa itu perikatan? Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau pihak lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak kreditur dan menuntut suatu dari pihak lain atau debitur suatu prestasi. Perikatan bersumber pada undang-undang, di mana hak dan kewajiban yang muncul karena undang-undang mengaturnya demikian. Menurut KUH Perdata, yaitu tentang hukum perikatan itu tertulis pada buku ketiga, yaitu pada pasal 1233, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, dan pada pasal 1234, perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sumber-sumber perikatan itu ada dua. Yang pertama adalah perjanjian dan kedua adalah undang-undang. Yang pertama adalah perjanjian. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak, debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi itu. Yang kedua adalah undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang itu terperinci menjadi dua. Yang pertama adalah perikatan semata-mata ditentukan undang-undang. Yang kedua adalah perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatan menurut hukum dan yang kedua adalah perbuatan melanggar hukum. Teman-teman, selain itu, perikatan juga mempunyai unsur-unsur. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut, lalu hukum memaksakan suatu hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Selanjutnya, jika satu pihak memenuhi kewajiban, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi. Dan yang kedua adalah kekayaan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum memiliki ukuran-ukuran atau kriteria tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebutkan suatu perikatan di dalam perkembangan sejarah yang apa yang dipakai sebagai kriteria tersebut tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak. Jika hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan. Yang kedua adalah kekayaan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum memiliki ukuran-ukuran kriteria tertentu. Yang dimaksud kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang digunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria tersebut tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak. Jika hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan. Yang ketiga adalah pihak-pihak. Para pihak suatu perikatan disebut dengan subjek perikatan. Jika hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki, maka hubungan hukum tersebut harus terjadi antara dua atau dua orang lebih. Pertama, pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang, yaitu disebut dengan kreditur. Yang kedua adalah
pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, atau pihak yang pasif atau yang berhutang disebut debitur. Prestasi. Dalam pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Didasarkan ketentuan ini, maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah memberikan sesuatu, dan yang kedua adalah berbuat sesuatu, dan yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Dan selanjutnya adalah kita membahas tentang macam-macam perikatan. Macam-macam perikatan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, yaitu diatur pada pasal 1253 sampai dengan 1267 KUH Perdata. Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut. Itu tertulis pada pasal 1253 KUH Perdata. Jadi, perikatan bersyarat merupakan suatu perikatan yang lahir atau batalnya digantungkan pada suatu peristiwa tertentu, terjadi atau tidak terjadi. Dan yang kedua adalah perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu diatur pada pasal 1268 KUHP sampai dengan 1271 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Misalnya, apabila saya menyewakan rumah, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan mulai dari tanggal 1 Januari 2014, ataupun menyewakan sampai dengan 1 Januari sampai 2014. Contoh lainnya yaitu bahwa saya akan menjual sawah saya apabila sawah saya sudah panen. Yang ketiga adalah perikatan manasuka atau alternatif, yaitu diatur pada pasal 1272 sampai dengan 1277 KUH Perdata. Dalam perikatan semacam ini, si berhutang dibebaskan jika telah menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perjanjian. Tetapi, ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Dan yang keempat adalah perikatan tanggung-menanggung, yaitu diatur pada pasal 1278 sampai dengan 1295 KUH Perdata. Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa orang terdapat kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Dengan sendirinya, pembayaran yang dilakukan oleh salah satu debitur akan membebaskan debitur-debitur lainnya. Yang kelima adalah perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yaitu diatur pada pasal 1296 sampai dengan 1303 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut timbangan. Pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga disimpulkan dari maksud perikatan ini. Dan pembahasan selanjutnya ialah hapusnya perikatan. Dalam KUH Perdata atau sering disebut dengan BW, tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud dengan berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur di dalam bab 4 dan buku 3 BW hanya hapusnya perikatan, yaitu tertulis pada pasal 1381. Secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan, yaitu adalah yang pertama, pembayaran. Dan yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau konsignasi. Dan yang ketiga adalah pembaharuan utang atau mokasi. Dan keempat adalah perjumpaan utang atau kompensasi. Dan yang kelima adalah pencampuran utang atau confisio. Dan yang keenam adalah pembebasan utang. Yang ketujuh adalah musnahnya barang terutang. Dan yang kedelapan, batal atau pembatalan. Dan yang kesembilan adalah berlakunya suatu syarat batal. Dan yang 10 adalah lewatnya waktu atau daluarsa.
Teman-teman, di sini saya akan memaparkan contoh kasus dari dalam perikatan itu. Contoh kasus yang sering terjadi dalam perikatan itu adalah wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestatie berasal dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, wanprestatie juga mempunyai bentuk dan syarat wanprestatie. Menurut Satrio pada tahun 1999 terdapat 3 bentuk wanprestatie, yaitu yang pertama adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dan yang kedua adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dan yang ketiga adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Penyebab terjadinya wan prestasi itu biasanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah adanya kelalaian debitur atau nasabah. Yang kedua adalah karena adanya keadaan memaksa atau overmark atau force majeure. Teman-teman, tentu kita pernah membuat suatu perjanjian dengan seseorang dan mungkin juga mengalami apa yang disebut dengan wan prestasi atau ingkar janji. Di sini saya akan menjelaskan tips yang dapat membantu Anda dalam menghadapi seseorang yang wan prestasi. Berikut yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus memahami bahwa perjanjian yang dapat dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata. Apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah hak dan kewajiban para pihak terhadap isi perjanjian tersebut. Dikatakan wan prestasi apabila ada kelalaian salah satu pihak terhadap pihak lain, baik berupa tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Apabila telah terjadi wan prestasi, maka langkah yang harus Anda ambil adalah melakukan somasi. Apa itu somasi? Somasi ialah berupa teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi atau teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wan prestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Setelah disomasi, namun tetap tidak diindahkan oleh pihak yang melakukan wan prestasi, maka langkah terakhir yang harus Anda lakukan adalah melakukan gugatan ke pengadilan. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mendengarkannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.